Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nabila Putri, NIM 19053034. Saya berasal dari konsentrasi akuntansi jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Administrasi perbekalan merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan perbekalan guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kegiatan administrasi perbekalan terdiri atas 9 macam. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Terdapat 5 faktor yang dalam menentukan kebutuhan. Yang pertama yaitu faktor fungsional, faktor biaya dan manfaat, faktor anggaran, faktor keamanan dan kewibawaan. Yang kelima yaitu faktor standarisasi dan normalisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan merancang dan merumuskan struktur formal dalam upaya pengelolaan pembekalan dengan melakukan kegiatan mengelompokkan, mengatur, dan membagi aktivitas sekaligus wewenang kepada setiap unit kerja ataupun anggota organisasi. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan setiap upaya untuk menjaga pelaksanaan setiap tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan terlebih dahulu, baik yang berkaitan dengan pemakaian, proses maupun output yang dalam pengelolaan perbekalan tersebut. Yang keempat yaitu pengadaan. Pengadaan perbekalan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan perbekalan sesuai dengan kebutuhan, baik yang berkaitan dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 8 cara pengadaan perbekalan. Yang pertama yaitu pembelian, meminjam, menyewa, membuat sendiri, menukarkan, substitusi, pemberian atau hadiah, perbaikan atau rekonsiliasi. Sistem pengadaan perbekalan. Yang pertama yaitu sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi dalam pengadaan perbekalan merupakan cara pengadaan perbekalan di mana kewenangan dalam pengadaan perbekalan bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan kepada satu unit kerja tertentu, sehingga segala macam pengadaan perbekalan dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja tersebut. Terdapat kelebihan dari sistem sentralisasi ini yaitu yang pertama, dapat mengurangi harga persatuan. Yang kedua, dapat mengurangi biaya tambahan. Yang ketiga, dapat mendukung program standarisasi dan sistem pertukaran perbekalan antar bagian. Sementara dari kekurangannya yaitu terdapat 2. Yang pertama, kebutuhan yang mendesak dari satu unit tertentu dimungkinkan tidak dapat secara cepat dipenuhi karena bagian pembelian masih menunggu daftar kebutuhan perbekalan dari unit-unit kerja. Yang kedua yaitu pemenuhan permintaan kebutuhan perbekalan pada unit kerja tersebut dimungkinkan tidak sesuai dengan kebutuhan, terutama berkaitan dengan spesifikasi barangnya maupun waktunya. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yaitu sistem pengadaan perbekalan di mana kewenangan pengadaan perbekalan diserahkan pada masing-masing unit kerja. Terdapat 2 kelebihannya yaitu kebutuhan atas perbekalan dari masing-masing unit kerja akan cepat dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan.
Yang kedua yaitu menjamin ketepatan pembelian perbekalan karena masing-masing unit kerja mengetahui persis akan spesifikasi kebutuhan perbekalannya. Selanjutnya, kekurangan dari sistem desentralisasi ini yaitu yang pertama, adanya kecenderungan masing-masing unit kerja untuk memiliki perbekalan yang baru. Yang kedua, terdapatnya bermacam-macam perbekalan yang berbeda-beda bentuk, ukuran, dan tipenya. Yang ketiga, biaya per unit relatif besar. Yang keempat, biaya tambahan relatif juga akan ikut besar. Yang ketiga yaitu sistem campuran. Sistem campuran merupakan gabungan dari sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi, di mana pertimbangan penggunaan sistem campuran ini selain menjamin ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan perbekalan dari suatu unit kerja, khususnya kebutuhan perbekalan yang sifatnya spesifik sesuai dengan tugas operasional unit kerja tersebut. Yang kelima yaitu pencatatan atau inventarisasi. Pencatatan merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh perbekalan yang dimiliki oleh organisasi, baik yang diperoleh dari usaha pembuatan sendiri, pembelian, pertukaran, hadiah, maupun hibah, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, sumber, waktu pengadaan, harga, tempat, kondisi, serta perubahan-perubahan yang terjadi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan perbekalan, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, penyimpanan atau penggudangan. Penyimpanan merupakan kegiatan pengurusan perbekalan baik yang bersifat administrasi maupun operasional yang berkaitan dengan perumusan maupun pelaksanaan tata kerja, tata ruang, tata usaha, maupun pengaturan barang di tempat penyimpanan atau gudang. Terdapat 5 asas tata ruang gudang. Yang pertama yaitu asas jarak terpendek, yang kedua yaitu asas mengalirnya kegiatan, yang ketiga yaitu asas memudahkan pengawasan, yang keempat asas fleksibilitas, yang kelima asas kemudahan. Instrumen yang mendukung pelaksanaan administrasi penggudangan. Yang pertama yaitu buku penerimaan gudang, yang kedua buku pengeluaran gudang, yang ketiga kartu persediaan atau stok, yang keempat bon permintaan barang, yang kelima surat penyerahan barang atau sering disebut dengan bon pengeluaran. Yang ketujuh yaitu pendistribusian. Pendistribusian merupakan kegiatan pengelolaan logistik yang berkaitan dengan pembagian dan penyampaian perbekalan kepada satuan atau unit organisasi yang membentukkan sesuai dengan sistem kerja yang telah ditetapkan. Terdapat 6 asas-asas pada pendistribusian ini. Yang pertama, asas ketepatan jenis dan spesifikasi perbekalan yang disampaikan. Yang kedua yaitu ketepatan nilai perbekalan yang telah disampaikan. Yang ketiga, ketepatan jumlah perbekalan yang disampaikan. Yang keempat, ketepatan waktu penyampaian. Yang kelima, ketepatan tempat penyampaian. Yang keenam, ketepatan kondisi perbekalan yang disampaikan. Kegiatan yang kedelapan yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan pengelolaan perbekalan berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, daya hasil perbekalan, serta menjamin jangka waktu pemakaian barang mencapai batas waktu yang optimal. Tujuan dari pemeliharaan ini yaitu pertama, menjaga dan menjamin serta pembekalan yang ada tetap mampu berfungsi sebagaimana yang mestinya. Yang kedua, agar umur pemakaian perbekalan dapat mencapai batas waktu yang optimal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, mendukung efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kesembilan yaitu penghapusan. Penghapusan pembekalan merupakan kegiatan
pembebasan perbekalan dari pertanggungjawaban yang berlaku, baik secara fisik maupun administrasi, karena pembekalan tersebut dinilai sudah tidak berguna lagi. Cara-cara penghapusan pembekalan alternatif yaitu: pertama, dijual atau dilelang. Yang kedua, ditukarkan dengan perbekalan lain yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, dipindahkan perbekalan yang tidak dibutuhkan di suatu unit dalam organisasi yang akan dipindahkan untuk unit yang lain yang lebih membutuhkan. Yang keempat, dihibahkan. Yang kelima, pemanfaatan kembali atau recycle. Yang keenam yaitu dimusnahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas dalam administrasi perbekalan. Yang pertama terdapat asas keahlian. Maksudnya di sini yaitu orang yang menangani dan melakukan pengelolaan logistik harus benar-benar memiliki kompetensi teoritis dan teknis operatif yang memadai dalam pengelolaan logistik. Asas yang kedua yaitu asas kreativitas. Maksudnya orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan harus senantiasa mampu memberikan alternatif tindakan dan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan manajerial maupun kegiatan operasional. Asas yang ketiga yaitu asas ketelitian. Orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan harus orang yang teliti, baik berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan perbekalan, pengadaan pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan, maupun penyingkiran perbekalan sehingga dapat memberikan data atau informasi yang tepat dan benar. Asas yang keempat yaitu asas ketertiban dan kedisiplinan. Orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan harus mampu mengelola tugas utamanya maupun tugas mengelola waktu. Kelima, asas kualitas pelayanan. Asas ini adalah orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan pencapaian tujuan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepuasan beberapa pihak yang berkepentingan yang dapat dilayani, baik terhadap pengguna maupun pemasok, yaitu asas kesempurnaan watak. Orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan harus memiliki sikap mental dan moralitas yang baik, terutama sikap rasa memiliki, jujur, dan penuh tanggung jawab. Asas efektivitas. Segala aktivitas yang dilakukan dalam manajemen perbekalan harus senantiasa diorientasikan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Efisiensi. Dalam setiap kegiatan pengelolaan perbekalan harus selalu memperhatikan dan menciptakan pertimbangan seminimum mungkin biaya yang akan kita keluarkan, baik yang berkaitan dengan finansial, material, waktu, tenaga, maupun pikiran. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.